Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Pemirsa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memperkenankan kita pada saat ini masih menikmati oksigen yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua juga dengan dibarengi dengan kenikmatan sehat, sehingga kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan ini. Salawat salam juga senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kerabatnya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang bersamanya. Dan insya Allah kita pun semua termasuk dalam barisannya, amin. Baiklah pemirsa, tadi satu ayat saya buka itu terkait dengan Quran, salah satu ayat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ada kata kunci dalam ayat tersebut bahwa disampaikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman bahwa kelak akan didatangkan satu kaum di mana Allah mencintainya dan mereka pun mencintai Allah. Kata kunci di situ adalah kata cinta. Semua manusia membutuhkan cinta. Cinta adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, apalagi kita sebagai manusia. Cinta dibutuhkan baik itu pada manusia dewasa maupun anak-anak, pada perempuan maupun laki-laki. Pemirsa, bagaimana dalam keseharian kita harus mampu menghadirkan cinta. Nah, kalau kita bicara tentang cinta, maka ada 5 bahasa cinta. Bahasa cinta itu ibarat seperti bensin yang mengisi motor atau mobil. Sehingga dengan adanya bensin, motor dan mobil itu bisa berjalan. Nah, begitu pula dengan manusia. Secara virtual, dalam tubuh manusia itu ada yang kita sebut dengan tangki cinta. Tangki cinta itulah yang menjadi mesin yang menggerakkan kehidupan manusia. Dan tentu saja tidak boleh kita biarkan seperti halnya motor atau mobil, tangkinya kosong, tentu dia akan mogok di jalan. Begitu pula kita manusia. Kalau tangki cinta kosong, maka tentu akan memberikan dampak atau hal-hal yang sangat buruk. Apa misalnya? Saat tangki cinta manusia kosong, maka manusia bisa dilanda rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa kesal, dan berabrek segudang perasaan-perasaan yang perasaan-perasaan itu memberikan efek negatif pada dirinya dan bisa juga pada orang lain. Oleh sebab itu, penting kita selalu mengisi tangki cinta. Penting kita mengisi tangki cinta kita dengan bahasa cinta. Jadi ada 5 bahasa cinta. Saya akan sampaikan satu persatu, mungkin tidak dalam satu kali sekaligus, mungkin bisa secara berseri atau bersambung. Bahasa cinta pertama adalah kata-kata pendukung. Bahasa cinta kedua adalah hadiah.
Bahasa cinta ketiga, layanan. Bahasa cinta keempat, sentuhan fisik. Dan yang kelima, waktu yang berkualitas. Itu adalah kelima bahasa cinta yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, baik dia orang dewasa maupun anak-anak. Pemirsa, saya coba sedikit ulas terkait dengan bahasa cinta yang pertama, yaitu kata-kata pendukung. Kata-kata ini bisa diibaratkan sebilah pisau yang bermata dua. Satu sisi bisa untuk membantu kita, tapi di sisi yang lainnya bisa mencelakai kita. Kata-kata dukungan bisa membuat seseorang, baik orang dewasa pun apalagi anak-anak kita, merasa dia dicintai, tapi bisa juga dia merasakan dia orang yang paling dibenci atau diabaikan hanya dengan berkata-kata saja. Pemirsa, bicara kata-kata dukungan, Islam sangat mengedepankan bagaimana adab dalam berkomunikasi yang menjadi ruh daripada kata-kata dukungan tersebut. Adab berkomunikasi termasuk dari bagian dari akhlak yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, khususnya para orang tua. Dan di antara adab berkomunikasi adalah bagaimana kita bisa merendahkan suara. Nah, Islam juga sudah mengajarkan dalam Al-Quran ada 6 cara kita berkomunikasi yang baik, yang dengan berkomunikasi yang baik itu bisa memberikan apresiasi dan penghargaan bagi sekelilingnya. Apa 6 cara berkomunikasi yang baik menurut Al-Quran itu? 1 adalah kaulan sadida, perkataan yang benar. 2, kaulan baligo, yang perkataan yang memberikan dampak yang positif serta efektif. Ketiga adalah kaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Keempat, kaulan karima, ucapan yang mulia. Kelima, kaulan layina, ucapan dengan lemah lembut. Dan keenam, kaulan maisura, yaitu ucapan yang mudah dipahami. Pemirsa, apa saja kata-kata dukungan yang menjadi cermin dari adab kita dalam berkomunikasi? Yang pertama adalah kata-kata penuh kasih. Kalimat semacam aku sayang kamu, mama sayang sama kamu, I love you. Apakah itu dilakukan antara suami kepada istri atau sebaliknya, atau orang tua dan anak, itu adalah sebuah ungkapan penghargaan cara menurut pada diri seorang anak. Tapi jangan lupa ketika mengucapkan itu, perhatikan juga intonasi dan bahasa tubuh. Nah, ketulusan hati saat kita mengucapkan itu adalah bagian penting sehingga seorang menjadi begitu dihargai. Seseorang yang dengan bahasa cintanya dominan adalah kata-kata dukungan, komunikasi atau ucapan-ucapan seperti itu sangatlah berarti bagi dia. Seperti kata-kata penuh kasih tadi, dan yang berikutnya adalah kata-kata pujian. Setiap anak atau orang di mana dominan bahasa cintanya adalah kata-kata dukungan, dia akan sangat menghargai dan sangat bahagia ketika mendapatkan pujian. Tentu pujian yang harus sertai dengan ketulusan hati. Maka berilah apresiasi anak kita, suami kita dengan memuji ya atas sikap-sikap atau hal-hal baik yang telah dilakukannya. Hanya saja ketika kita memberikan pujian, ya harus diperhatikan caranya. Jangan terkesan kita hanya asal memuji tanpa sertai dengan ketulusan. Yang berikut lagi kata-kata dukungan adalah kata-kata dorongan yang dapat membesarkan hati, yang sifatnya memotivasi. Ya, yang sifatnya motivasi, ayo kamu bisa, ya. Hebat, kamu perlu bersyukur atas apa yang telah terjadi, kamu perlu bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, gitu ya. Itu adalah kata-kata dorongan. Jangan takut, Allah menyertaimu, ya, hal-hal seperti itu. Yang berikutnya adalah kata-kata bimbingan, ya, yang memberikan panduan kepada seseorang ataupun itu anak kita, ya, agar dia kemudian juga merasa dilindungi. Nah, pemirsa, bagi anak-anak atau orang dewasa yang domain bahasa cintanya dominannya adalah kata-kata dukungan, maka sedikit sekali hal-hal yang kasar menyertai atau sikap-sikap buruk seperti
kata-kata kasar, mencemooh, tidak menghargai, maka itu akan sangat berarti dalam kehidupannya dan sangat menghujam, sangat melukai, dan bisa jadi tidak bisa terlupakan sepanjang kehidupan dia. Jadi kita harus hati-hati. Nah, terakhir, bagaimana kita untuk selalu terbiasa memberikan kata-kata dukungan pada siapapun, apalagi itu suami, istri, ataupun anak-anak kita. Ada 3 kata ajaib yang sangat sederhana, tapi itu bisa memberikan penghargaan yang luar biasa kepada sekeliling kita. Kata apa saja itu? Kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih. Kata maaf, ya, itu akan memberikan penghargaan atas kelalaian yang kita berikan dan orang merasa dihargai karena permintaan maaf kita. Tolong adalah kata-kata penghargaan ketika kita meminta tolong kepada anak ataupun pada suami kita, dan kemudian ucapkanlah terima kasih atas segala hal yang telah orang perlakukan untuk diri kita. Nah, pemirsa, itu satu bahasa cinta, yaitu kata-kata dukungan. Semoga kita terus bisa melatih lisan kita, komunikasi kita, agar kemudian bisa memberikan kebahagiaan bagi sekeliling kita dan bisa mengisi tangki cinta tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.